Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik ya, subtema 3, yaitu pembelajaran 3 dan 4. Sebelum belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya anak-anak, kita akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Sebelumnya, kalian harus tahu terlebih dahulu, negara maritim itu negara yang bagaimana. Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang sangat luas. Tidak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi, negara maritim itu juga mempengaruhi kondisi sosial dan budaya. Nah, adanya negara Indonesia menjadi negara maritim itu ada dampak positif dan dampak negatif. Berikut dampak positifnya, yaitu 1. Memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Yang kedua, pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya. Selanjutnya ada pula dampak negatif. Yang pertama, hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar. Nah, yang kedua yaitu munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Nah, ini adalah dampak positif dan dampak negatif adanya negara Indonesia menjadi negara maritim. Dilihat anak-anak, di sini ya ada gambarnya. Perairannya sangat luas sekali ya. Nah, menghasilkan apa? Menghasilkan aneka bermacam-macam ikan dan hasil laut. Nah, itu sebagai negara maritim. Kemudian selanjutnya yaitu menuliskan ide pokok dari teks. Nah, kemarin kalian sudah belajar bagaimana cara menuliskan ide pokok. Nah, sekarang diingat kembali. Nah, ide pokok itu dapat kita temukan yaitu dengan melihat kalimat utama dan membaca bacaan secara menyeluruh. Tetapi kalau pada sebuah teks itu ide pokok terdapat pada masing-masing paragraf ya. Nah, ide pokok itu dapat ditemukan di awal, di akhir, dan di tengah atau awal dan akhir paragraf. Kalau di awal paragraf itu disebut dengan ide pokok deduktif ya, di awal atau depan. Kemudian di tengah dan di akhir. Kalau di akhir biasanya disebut induktif ya. Induktif di akhir. Kalau awal dan akhir itu namanya campuran. Jadi kalian harus tahu. Kemudian selanjutnya yaitu tentang perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kalian kemarin sudah tahu ya, perilaku yang sesuai ya. Yang sila pertama itu menunjukkan bahwa setiap warga berhak memeluk agama sesuai keyakinannya. Jadi tidak boleh dipaksakan, harus sesuai dengan keinginan. Yang sila kedua yaitu menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sila ketiga menunjukkan setiap warga negara diharuskan mencintai tanah air serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam keragaman suku, agama, dan budaya. Sila keempat menunjukkan setiap warga negara harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Sila kelima menunjukkan setiap warga negara harus memiliki sikap gotong royong dan peduli antar sesama. Nah, pengamalan Pancasila kemarin sudah kalian pahami ya, masing-masing sila ini Pancasila. Kemudian selanjutnya yaitu menuliskan ide pokok dari teks menggunakan diagram pohon. Nah,
Kalau tadi menuliskan ide pokok dari teks, tetapi masing-masing paragraf. Ada di awal, ada di tengah, ada di akhir, dan di awal maupun di akhir. Nah, sekarang kalian menuliskan ide pokok dibuat menjadi diagram pohon. Nah, ini ide pokok tidak hanya dapat disajikan menggunakan tabel, tetapi juga dapat disajikan menggunakan diagram pohon. Nah, selanjutnya adalah contoh. Nah, ini ada sebuah bacaan tentang bagaimana cara menanam jagung. Nah, ini ada 1 paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf, dan 4 paragraf. Ada 4 paragraf. Kemudian dicari masing-masing ide pokok pada paragrafnya. Nah, jadi seperti ini. Paragraf pertama, ide pokoknya yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah. Kemudian paragraf kedua, jagung dikembangkan dengan biji. Paragraf ketiga, pembuahan pada jagung terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putik, dan seterusnya. Ya, itu adalah contoh. Selanjutnya, pembelajaran 4, yaitu pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya dan alat transportasi. Nah, kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia dapat dilihat dari, nah ini ya, wilayah Indonesia berupa kepulauan juga memiliki jenis transportasi yang beraneka ragam. Ada udara, ada di laut. Nah, ini ada contoh beberapa pelabuhan yang terkenal, seperti Belawan di Sumatera Utara, Bakahuni, Lampung, Merak di Banten, Tanjung Perak, Jawa Timur, Gilimanuk, Bali. Nah, kalau di Semarang apa namanya? Iya, betul, Tanjung Mas ya. Kemudian ada beberapa bandara udara. Nah, ini yang terkenal. Yang pertama, Sultan Iskandar Muda di Aceh, Adi Sucipto Yogyakarta, Soekarno-Hatta ya Jakarta, Ngurah Rai Bali, Sentani Papua. Kalau di Semarang namanya, iya betul sekali, Ahmad Yani. Kemudian anak-anak, selanjutnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kalian sudah tahu ya, sila-sila dari sila 1 sampai sila 5. Kemudian ini adalah pengamalannya. Contohnya di sini yaitu berdoa sebelum belajar ya. Berdoa sebelum atau sesudah belajar di kelas. Nah, ini merupakan contoh pengamalan sila ke-1, kedua, dan ketiga. Mengapa? Karena yang pertama mengandung unsur ketuhanan yang Maha Esa. Itu sila pertama. Berdoa itu kan dengan meminta kepada Allah ya. Jadi ini termasuk sila pertama. Kemudian sila kedua masuk ya, dan sila ketiga Persatuan Indonesia. Nah, baik anak-anak, cukup yang Ibu sampaikan. Semoga kalian tetap semangat ya, jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.